Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu tawaliyan wa tatra. Ashhadu an la ilaha illallah haqqa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Ikhwati fillah, para asatidzah, para pembina dan seluruh santri Ma'had Cahaya Islam Papua yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita semua untuk bertemu pada kesempatan yang mulia ini untuk kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati, saling memotivasi dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapatkan balasannya di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan keluarga beliau dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Ikhwati fillah, pada kesempatan ini kita saling mengingatkan, saling memotivasi tentang sesuatu yang sangat agung, tentang kebaikan yang sangat besar yang sedang sama-sama kita jalankan, yang sedang sama-sama kita upayakan untuk kita semua mendapatkan kebaikan dan kemuliaan yang besar tersebut. Kebaikan apa itu? Talabul ilm, menuntut ilmu, yang mana kemuliaan, keutamaan yang ada pada ilmu ini insya Allah tidak asing lagi bagi kita yang hadir di sini, khususnya para santri yang selalu didorong, dimotivasi bahwasanya dalam ilmu yang kita kejar, yang kita pelajari, ada kemuliaan besar di baliknya yang membuat kita semestinya senantiasa bersemangat dalam meraih kemuliaan dan keutamaan tersebut. Sebelum kita lanjut dalam menyemangati untuk senantiasa konsisten dalam menuntut ilmu, mari kita ingat sedikit tentang beberapa kemuliaan atau keutamaan menuntut ilmu. Saya mau dari santri ada yang angkat tangan menjawab, menyebutkan apa keutamaan menuntut ilmu yang disebutkan dalam dalil baik Al-Quran ataupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahsan, fadhal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Ini ada keutamaan yang kalau seseorang
yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka raihlah dengan ilmu. Tayyib. Itu satu keutamaan. Yang lain belakang dulu. Nah, ahsan. Fadal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju apa? Surga. Bukan sesuatu yang sepele. Ilmu mengantarkan seseorang kepada surga yang dikejar oleh semua orang yang beriman. Yang tidak menginginkan surga, tidak percaya surga, hanya orang yang tidak beriman saja. Orang yang beriman yakin bahwasanya di akhirat nanti ada surga, tempat yang terbaik. Cara untuk dapatkan kemudahan meraih surga tersebut adalah mencari ilmu. Bagaimanapun cara seseorang, kata ulama, makna al-iltimas dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu." Makna yaltamisu di sini adalah mencari ilmu, meskipun itu dengan cara yang sangat sepele. Al-iltimas maknanya harakatul a'ma hina yabhatu an syai'in. Gerakan orang yang tidak melihat, orang yang buta ketika mencari sesuatu. Siapa yang mencari ilmu, meskipun itu dengan upaya yang sangat sepele di hadapan manusia, di mata manusia, itu termasuk salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yang balasannya adalah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tayyib. Keutamaan yang lain, yang ketiga dari sini lagi. Fadal. Ahsan. Barakallahu fiik. Bahwa orang-orang yang beriman ketika peperangan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang diperintahkan untuk tinggal menuntut ilmu. Supaya apa? Kalau sahabat-sahabat Nabi yang berangkat perang itu kembali, ada yang menyampaikan ilmu kepada mereka, yang menunjukkan bahwa ada orang yang dikhususkan untuk menuntut ilmu, untuk mengajari manusia yang tidak sempat menuntut ilmu. Nah, yang lain, fadal, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa dalil. Nah, tafadhal. Silakan, boleh diambilkan. Semua dalil tadi menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mulai surga, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Nah, ada lagi yang mau menyebutkan dalil? Ahsan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia urusan agama. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pelajari ilmu agama. Kita mendapatkan kebaikan tersebut. Kata ulama sebaliknya, siapa yang Allah tidak kehendaki baginya kebaikan, maka ia akan dijauhkan dari ilmu agama. Yang harus kita khawatirkan, kalau suatu saat semangat kita turun atau menjauh dari ilmu, kita harus khawatir dalam diri kita, jangan sampai kita hendak dijatuhkan atau Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita, wal iyadu billah. Nah, ada lagi? Terakhir, ayo. Ada sangat banyak dalil yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Naam. Sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang menginginkan ilmu, siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia belajar, berilmu. Pula siapa yang menginginkan akhirat, dan siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, hendaknya dia belajar. Ikhwati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat itu merendahkan sayapnya untuk penuntut ilmu, menghormati penuntut ilmu. Jangan dianggap remeh. Makhluk Allah yang sangat mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merendah kepada siapa? Bukan kepada orang yang tinggi kedudukannya, bukan orang yang banyak harta bendanya, bukan kepada orang yang memiliki keutamaan, kedudukan di tengah-tengah manusia, akan tetapi kepada para penuntut ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, maka hendaknya senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Lebih dari itu, beliau juga bersabda, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu, ia akan senantiasa mendapatkan istighfar, permohonan ampun dari makhluk Allah di langit, makhluk Allah di bumi, sampai ikan yang berada di dalam air, di lautan sana. Semua ini tidak nampak bagi kita, akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, sampai kepada kita hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, maka hendaknya kita meyakini dan mempercayainya. Kemudian beliau bersabda, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang alim yang memiliki ilmu dibandingkan dengan seorang abid yang hanya menghabiskan waktunya dalam ibadah, itu seperti bulan purnama dibandingkan dengan semua bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu akhada bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama, para ahli ilmu adalah pewarisnya Nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkan warisan tersebut, ilmu tersebut, maka sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Hadits yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwati fillah, ini sebagian dari keutamaan, kemuliaan menuntut ilmu, yang kalau kita renungkan, kita fikir-fikirkan, maka kita akan dapatkan bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Siapa yang tidak bahagia mendapatkan surga Allah? Siapa yang tidak bahagia mendapatkan permohonan ampun dari semua makhluk Allah, baik di langit, di bumi, ataupun di ikan yang ada di lautan? Tentu ini adalah kemuliaan dan kebahagiaan yang sangat besar. Siapa yang tidak bahagia mendapatkan warisannya para nabi dan rasul? Kalau kita melihat ini adalah sebuah kemuliaan dan kebahagiaan yang sangat besar, maka hendaknya kita berusaha mendapatkannya dengan penuh semangat. Bukankah Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan Allah, dan jangan sekali-kali lemah, jangan sekali-kali kendor, malas untuk meraih apa yang bermanfaat untuk kita. Kita meraih ilmu tersebut dengan penuh semangat, siang malam. Jangan kita merasa cukup. Kalau sudah belajar, sudah sampai sini saja.
Bukankah kita terus melanjutkan pendidikan kita? Kita terus melanjutkan hafalan kita, sudah hafal Quran, kita hafal hadits Nabi alaihi salatu wassalam, sudah selesai satu kitab, kita lanjut ke kitab yang lain. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa yang kita kejar ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berpesan. Beliau mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Sesuai dengan kerasnya usaha seseorang, ia akan mendapatkan ketinggian, kemuliaan. Dan siapa yang mengharapkan ketinggian dan kemuliaan tersebut, niscaya ia akan begadang untuk meraihnya. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Lalu siapa yang mengharapkan bisa mendapatkan kemuliaan tanpa rasa capek, tanpa rasa lelah, dengan santai-santai, maka dia hanya sekedar menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya dalam mencari sesuatu yang mustahil. Ikhwati fillah, seseorang di dunia ini ingin mendapatkan keberuntungan dunia saja, ia harus berusaha mati-matian, siang malam. Ada orang yang ingin mendapatkan kedudukan di dunia, ia berusaha mati-matian mendapatkan kedudukan tersebut. Apa saja dikorbankan, yang penting dia bisa mendapatkan kedudukan. Misalnya ada orang yang karena obsesinya, cita-citanya adalah punya harta yang sangat banyak, segala sesuatu dilakukan, sampai-sampai mungkin yang haram pun dilakukan. Kenapa? Itu cita-citanya. Semestinya orang yang ingin mendapatkan ilmu agama, ilmu syar'i, juga mati-matian berusaha mendapatkan kemuliaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang yang ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, niscaya ia akan begadang. Bukan dihabiskan waktunya tidur. Siang kenapa tidak belajar, mengantuk. Malam kenapa tidak belajar, mengantuk lagi. Lalu kalau dikatakan mau jadi apa? Saya mau jadi ulama. Tidak. Ini hanya impian kosong. Kita harus berusaha, berjuang untuk meraih apa yang kita impikan tersebut. Kalau kita mengatakan saya mau meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dimudahkan dengan jalan ilmu, maka saya akan habiskan waktu, usaha, tenaga saya dengan ilmu tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Iya, Sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankan agamanya. Bagaimana kita bisa mengamalkan agama kalau kita tidak mempelajarinya? Nah, kita wajib untuk menuntut ilmu. Sampai kapan kita wajib menuntut ilmu? Apakah sampai tamat aliyah saja, SMA? Atau tamat S1, S2, S3 sudah selesai? Para ulama katakan, kalau menuntut ilmu adalah kewajiban, berarti menuntut ilmu adalah ibadah. Kalau menuntut ilmu adalah ibadah, maka ia harus dilakukan sampai mati, sampai ajal menjemput. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu ajal, kematian. Dan jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa saya mau menuntut ilmu sekedar nanti sampai saya lulus dari Madinah. Setelah lulus di Madinah sudah tidak menuntut ilmu lagi. Saya mau menuntut ilmu sampai S3, sampai doktor. Setelah itu berarti tidak lagi. Tidak. Makanya disebutkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di usia tua beliau. Ketika itu Imam Ahmad rahimahullah sedang berjalan dan membawa mahbarah, tempat tinta, yang artinya beliau masih menulis
Apakah mengajar atau mencatat ilmu? Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai Imam Ahmad, dengan ketinggian ilmu, engkau adalah seorang imam di tengah-tengah manusia. Apakah engkau masih bawa-bawa itu mahbarah, itu tempat tinta itu? Untuk apa lagi? Cukup. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Yang maknanya, saya akan senantiasa bersama tempat tinta ini, bersama dengan ilmu ini sampai kapan? Sampai masuk di kuburan. Yang hendaknya kita memperpanjang nafas kita, bahwa kita ini mau belajar betul-betul sampai wafat, sampai ajal menjemput kita. Untuk kita semangati diri kita. Setiap kali dapat bisikan setan yang melemahkan diri, untuk apa belajar? Sudah banyak ustadz. Untuk apa belajar? Sudah cukup ini dan itu. Sudah banyak hafalan. Sudah hafal 5 juz, oh sudah cukup. Tidak. Lawan itu semua. Bahwa kita harus terus belajar agar kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Agar kita wafat dalam keadaan menghafalkan Quran, dalam keadaan menghafalkan hadits-hadits Nabi SAW semampu kita. Maka dari itu jangan dikatakan bahwa kalau orang yang sudah tua punya kesibukan lain, oh tidak menuntut ilmu lagi, tidak. Karena tentunya yang ingin mendapatkan kemuliaan menuntut ilmu itu bukan hanya santri saja, akan tetapi kita semua. Siapapun kita, apapun aktivitas kita, maka kita hendaknya berusaha mencari ilmu semampu kita. Dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, hendaknya kita salurkan dalam menuntut ilmu tersebut. Ikhwati fillah, para jamaah dan seluruh santri yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita senantiasa bersemangat dan menjaga semangat kita ini dalam menuntut ilmu? Tentunya para ulama menyebutkan beberapa atau banyak cara dalam hal tersebut. Dan tetapi sini kita sebutkan beberapa poin untuk kita perhatikan, untuk senantiasa kita muhasabah diri kita dalam perkara-perkara tersebut. Yang pertama, hendaknya kita menjaga atau menghadirkan dan menjaga keikhlasan di dalam hati kita. Jaga keikhlasan di dalam hati kita dalam menuntut ilmu. Bahwa kita menuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar bukan untuk dikatakan alim. Kita belajar bukan untuk disanjung, mendapatkan pujian di tengah-tengah manusia. Kita belajar bukan untuk mendapatkan harta benda. Oh, saya mau belajar supaya saya sukses. Kalau saya sukses, saya dapatkan uang yang banyak. Saya dapatkan ini dan itu. Bukan untuk itu kita belajar. Perbaiki kembali niat kita. Seringkali niat ini yang melemahkan seseorang dalam belajar. Kenapa? Dia belajar untuk mendapatkan pujian manusia. Ternyata dalam perjalanannya tidak mendapatkan pujian tersebut. Dia justru mendapatkan hinaan misalnya. Justru direndahkan, dijatuhkan. Orang yang ikhlas ketika dijatuhkan, semangatnya tidak jatuh. Kenapa? Bukan itu yang dia cari. Bukan itu yang dia kejar. Apa yang dikejar? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikejar adalah surga yang dijanjikan Allah bagi para penuntut ilmu. Jaga keikhlasan di dalam hati kita. Karena dengan keikhlasan inilah kita senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu. Dan disebutkan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang mendapatkan ilmu itu sesuai dengan kadar keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Semakin dia ikhlas, maka semakin banyak ilmu yang mudah ia dapatkan. Semakin ia bersabar dan bersemangat dalam menuntut ilmu tersebut. Jaga keikhlasan ini dengan baik.
Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menjaga hati, keikhlasan di dalam hati kita. Karena ini bukan perkara mudah, bukan perkara yang sepele. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada menguasai niatku. Karena niat itu terbolak-balik. Tadinya sudah ikhlas, dapatkan bisikan sesuatu, niatnya sudah berubah. Maka setiap kali niat kita mau berubah, ini kita hadirkan, perbaiki kembali. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menuntut ilmu? Jangan salah-salah niat. Salah niat efeknya fatal. Efeknya fatal. Kenapa? Tadi kalau kita sebutkan kembali tentang kemuliaan menuntut ilmu yang sangat tinggi. Ini kalau orang menuntut ilmu dengan niat yang benar. Kalau dia menuntut ilmu, mengerjakan sesuatu yang mengantarkan pada kemuliaan yang sangat tinggi tadi, dengan niat yang salah, maka dia akan dijatuhkan pada kerendahan yang paling bawah. Bukankah Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu, menghafal Quran dengan tujuan liyuqal qari, dengan tujuan supaya orang memujinya bahwa itu bagus suaranya, si fulan itu bagus hafalannya, niatnya seperti itu, maka dia termasuk salah seorang yang justru paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu perbaiki niat kita kembali, bahwa kita menuntut ilmu ini bukan untuk perkara-perkara dunia. Kalaupun ternyata perkara dunia itu datang kepada kita, kita belajar dan mendapatkan pujian, selama bukan itu tujuan kita, maka itu tidak apa-apa. Sebaliknya, kalau seseorang berniat dengan niat yang salah, meskipun dia tidak dapatkan, maka dia akan dapatkan dosa dan balasan keburukannya. Kemudian para ulama menyebutkan, di antara juga Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwasanya di antara niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Ketika seseorang belajar bahwa saya mau belajar ini untuk menghilangkan kebodohan dari diriku. Saya tadinya tidak tahu, saya belajar untuk tahu. Ini adalah niat yang benar dalam menuntut ilmu. Yang kedua adalah raf'ul jahli an ghairihi. Ia berniat bahwa ia belajar ini mengangkat kebodohan dari dirinya, juga untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, yaitu untuk mengajarkan orang lain ilmu tersebut. Begitu juga al-amalu bihi. Saya belajar untuk mengamalkan ilmu ini. Saya belajar untuk mengamalkan ilmu tersebut, untuk beramal dengan amalan yang benar sesuai dengan contohkan oleh Nabi SAW. Dan juga tujuan belajar yang benar adalah untuk senantiasa menjaga dan menghidupkan ilmu tersebut. Yang kita dapatkan apabila kita lihat banyaknya buku-buku ulama, mereka yang senantiasa menjaga ilmu tersebut sampai kita bisa belajar saat ini, karena mereka atau orang-orang sebelum kita senantiasa menjaga ilmu ini, senantiasa menghidupkannya dengan mengamalkan, menuliskan, dan senantiasa menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia. Kalau kita ingin lanjutkan ilmu ini terjaga sampai generasi yang akan datang, maka hendaknya kita menjadi bagian dari kemuliaan ini. Ikhwati fillah, selanjutnya di antara perkara yang membuat kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kalau seorang senantiasa mengamalkan ilmunya, maka ilmunya ini tidak hilang, senantiasa terjaga, dan juga ia akan selalu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seseorang hanya mengumpulkan ilmu dengan niat yang salah tadi, bukan untuk mengamalkannya, maka ini mendapatkan ancaman yang sangat besar. Banyak ayat yang menyebutkan, begitu pula dengan hadits Nabi SAW. Bahkan salah seorang ulama mengatakan bahwasanya wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ibadil wathan. Dan orang yang alim, memiliki ilmu,
lantas tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut, maka ia akan diadab sebelum orang yang menyembah berhala. Kenapa? Sudah siap baginya jalan untuk mengamalkan kebaikan. Dia sudah mendapatkan karunia yang besar dari Allah berupa ilmu. Lantas ketika ia tidak mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman yang berat kepadanya. Kemudian kita lanjut perkara yang berikutnya. Hendaknya kita perhatikan dalam belajar dan menjaga semangat kita dalam menuntut ilmu adalah mencari sahabat yang baik. Bersahabat dengan orang yang baik. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Sahabat itu senantiasa menarik. Kalau kita bersahabat dengan orang yang baik, maka ia akan menarik kita bersama kebaikannya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang semangat menuntut ilmu, maka ia akan membuat kita semangat pula. Kita bersahabat dengan seseorang yang senantiasa menghafalkan Quran, maka kita pun akan semangat menghafalkan Quran. Dan seterusnya. Sebaliknya, kalau bersahabat dengan seorang yang memiliki akhlak yang buruk, malas menuntut ilmu, maka ia pula akan menarik kita dengan kemalasannya dan keburukan yang dimilikinya. Dan ini disebutkan dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam, mathalul jalisis salih wasu, perumpamaan seorang yang bersahabat dengan sahabat yang baik ataupun yang buruk. Sahabat yang baik pasti memberikan pengaruh kepada sahabatnya, begitu pula dengan sahabat yang buruk. Yang dipermisalkan bahwa sahabat yang baik seperti apa? Penjual minyak wangi. Kalau dia tidak dikasihkan hadiah minyak wangi, minimal dia bisa membeli minyak wangi dengan mudah, atau paling tidak dia senantiasa mencium bau yang harum. Dan ini adalah satu kebaikan. Inilah sahabat yang baik. Kalau tidak kita ikut bersama semangatnya, bersama kebaikannya, paling tidak kita dikenal sebagai sahabatnya orang baik. Siapa fulan? Mungkin dia tidak terlalu menonjol dalam ilmu, tapi dikenal dia sahabatnya orang yang berilmu. Bukankah itu adalah satu kebaikan? Sebaliknya, sahabat yang buruk dipermisalkan seperti orang yang bersahabat dengan pandai besi, yang kalau dia tidak terkena percikan apinya yang bisa merobek, membakar pakaiannya, paling tidak dia kena kotorannya atau mencium bau yang tidak sedap. Kalau seseorang berteman dengan kawan yang buruk, meskipun mengatakan bahwa saya tidak terpengaruh, saya bersahabat dengannya, dekat dengannya, tapi tidak terpengaruh, tidak melakukan keburukan yang sama, betul. Tapi akan dikenal bahwa si fulan, oh itu temannya seorang yang buruk sana. Yang boleh jadi dia tidak melakukan keburukan, tapi sudah dikenal, oh boleh jadi kalau dia melakukan sesuatu, misalnya dia teman dengan pencuri, perampok, maka yang dicari biasanya siapa? Teman-temannya. Siapa temannya ini? Meskipun dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran yang sama, dia akan dipanggil dan juga ikut terkena imbasnya. Kenapa? Hanya karena pertemanan. Makanya Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, dengan kebiasaan temannya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian senantiasa melihat dengan siapa dia berkawan. Maka hendaknya ini mendorong kita untuk mencari teman yang saleh. Kalau kita sudah punya teman yang saleh, teman yang baik, yang kita yakin bahwa ini yang senantiasa menyemangati kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, maka bersabarlah bersamanya. Meskipun mungkin ada sesuatu yang tidak kita senangi, meskipun mungkin ada sesuatu yang membuat kita sakit hati, jangan tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu untuk duduk senantiasa bersama dengan orang yang berdoa, mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang malam.
dengan penuh keikhlasan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sekali-kali kalian palingkan wajah kalian dari mereka. Punya sahabat yang baik jangan tinggalkan hanya karena ingin mendapatkan zinatal hayatid dunya, perhiasan dunia ini, perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan jangan kalian mentaati, mengikuti orang yang kami sudah lalaikan, palingkan hatinya, senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan melakukan sesuatu yang melampaui batas. Khususnya para santri sudah berada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang saleh, sabarkan diri kalian. Sabarkan diri kalian. Di sini sudah banyak kawan-kawan yang saleh, sabarkan diri kalian. Jangan tertipu. Oh, sana teman saya dulu waktu SD bebas. Dia mau naik motor kemana saja bisa. Dia mau buka handphone, mau main game, mau nonton apa saja bisa. Jangan sekali-kali mundur, meninggalkan menuntut ilmu hanya karena itu. Jangan sekali-kali tertipu dengan apa yang nampak di depan mata kita. Seolah-olah mereka yang tidak menuntut ilmu itu sudah mendapatkan kebahagiaan dengan kebebasan yang mereka miliki. Tidak. Kita harus yakin bahwa apa yang kita kejar ini jauh lebih mulia. Yang di sana syarat kemuliaan tersebut, untuk mendapatkan kemuliaan tersebut adalah wasbir nafsak, sabarkan diri. Paksa diri untuk bersabar. Tahan diri dari segala bentuk godaan. Begitu pula dengan para orang tua yang memiliki anak-anak yang belajar. Mungkin ada keluhan, mungkin ada rasa bosan. Dorong mereka untuk senantiasa bersabar. Yakinkan bahwa yang dikejar adalah sesuatu yang sangat mulia. Jangan sekali-kali tertipu untuk mengikuti, mentaati orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang sudah dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwati fillah, perkara yang keberapa? Sudah poin yang keberapa ini? Mencatat atau tidak? Poin yang keempat dalam kita untuk menyemangati kita dalam menuntut ilmu adalah membaca sejarah para ulama dan orang soleh terdahulu. Kalau buka buku, buka internet, media sosial, yang kita cari apa yang membuat kita semangat dalam menuntut ilmu. Baca sejarahnya orang soleh terdahulu. Bagaimana semangat mereka dalam belajar. Niscaya kita akan dapatkan, pasti kita akan dapatkan, bahwasanya perjuangan kita dalam menuntut ilmu di zaman ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kesabaran kita sudah menganggap diri kita paling sabar, bertahan dalam menuntut ilmu, ternyata tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan orang di zaman dulu. Hadits yang dibacakan tadi, man salaka tariqan dan seterusnya, disebutkan bahwasanya salah seorang tabi'in mendatangi Abu Darda radhiyallahu taala anhu di mana? Di kota Damaskus di Syam. Ia berjalan dari kota Madinah. Berjalan dari Madinah ke Syam mungkin berbulan-bulan untuk bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu dan mengatakan, aku mendengar dari orang lain bahwa engkau memiliki satu hadits dari Nabi alaihi salatu wassalam yang aku ingin dapatkan secara langsung. Berapa hadits yang mau didapatkan? Cuman satu hadits. Menempuh ribuan kilo jalan kaki. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Terbalik. Ribuan hadits datang kepada kita dalam keadaan kita santai-santai.
lantas tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Ini adalah musibah yang hendaknya senantiasa kita perbaiki diri dan niat kita dalam menuntut ilmu. Bahwa dari sejarah para ulama dan orang soleh terdahulu, semestinya kita jadikan cambuk semangat untuk kita jadikan sebagai pelajaran, penyemangat ketika semangat kita mulai kendor, mulai lemah dalam mempelajari ilmu agama ini. Selanjutnya, ikhwati fillah, di antara perkara penting yang hendaknya kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Perkara terbesar yang membuat ilmu itu susah masuk, yang membuat semangat seseorang dalam menuntut ilmu itu turun drastis adalah maksiat, melakukan dosa. Dosa antara dirinya dengan Allah ataupun melakukan dosa kezaliman terhadap orang lain. Jangan dianggap remeh. Kenapa? Ilmu ini tempatnya di hati. Kalau hati ini bersih, maka ilmu ini akan mudah masuk. Hati ini selalu condong semangat dalam menuntut ilmu. Tapi kalau hati ini kotor, jangankan ilmunya, semangatnya pun susah untuk masuk. Susah untuk tembus. Lalu apa yang mengotori hati seseorang? Dosa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan di dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wa taba wastaghfar suqila qalbu. Apabila ia meninggalkan dosa tersebut, bertaubat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut kotoran tadi. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Tapi kalau dia kembali melakukan dosa, diulang-ulangi dosanya tersebut, dianggap sepele dosanya tersebut, maka akan terus ditambahkan titik hitam di dalam hatinya, noda hitam di dalam hatinya. Sampai kapan? Hatta ta'luwa qalbah, sampai hatinya dipenuhi, tertutupi dengan dosa tersebut. Wa huwa ghan, dan itulah penutup, ar-ghan, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Kan tetapi hatinya telah tertutupi oleh dosa atas apa yang senantiasa mereka lakukan. Ini yang harus kita khawatirkan. Jangan dianggap remeh setiap dosa. Perbanyak istighfar, memohon ampunan Allah. Perbanyak taubat, ingat-ingat dosa kita untuk kita minta ampunan Allah. Kalau semangat kita kendor dalam belajar, dalam menuntut ilmu, bangun tengah malam, di akhir malam untuk minta ampunan Allah. Niscaya kita akan dapatkan ketika dosa itu dibersihkan dari hati kita, kita akan kembali semangat dalam menuntut ilmu. Ini pula yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dikenal sebagai orang yang cerdas, kuat hafalannya. Beliau pernah mengatakan, syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Waqi', guruku, tentang buruknya hafalanku. Bahwa hafalanku susah masuk. Saya sudah ulang-ulangi susah masuk. Ada apa? Apa solusinya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian ia membimbingku untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani annal ilma nurun. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah, ilmu yang sangat mulia ini tidak akan diberikan kepada orang yang selalu berbuat dosa. Ini cukup untuk menjadi nasihat untuk kita semua, agar kita senantiasa meninggalkan dosa dan kemaksiatan, agar kita senantiasa menyadari bahwa dosa dan kemaksiatan inilah yang seringkali menghalangi kita dari cahaya ilmu,
dari bersemangat untuk menuntut ilmu, susah untuk masuk ilmu, apalagi untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Hendaknya senantiasa kita muhasabah diri kita dan beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang terakhir sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Poin yang keenam adalah doa. Jangan anggap sepele doa. Doa ini mudah kita ucapkan, mudah untuk kita amalkan, akan tetapi seringkali dilalaikan. Sudahkah kita minta ilmu yang bermanfaat hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan bahwa saya mau ilmu yang bermanfaat, saya mau bisa mudah dalam menghafalkan ayat-ayat Allah, mudah dalam memahami pelajaran. Sudahkah kita minta itu sama Allah? Ya Allah, mudahkan saya memahami agama-Mu. Ya Allah, mudahkan saya dalam menghafalkan firman-firman-Mu. Ya Allah, mudahkan saya dalam menghafalkan hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ingat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam selalu minta tambahan ilmu, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sudahkah kita minta sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk minta tambahan ilmu? Bahkan dalam banyak hadits disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadits-hadits lain yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa kalau kita minta sama Allah, Allah pasti kabulkan doa kita. Bukankah janji Allah pasti? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian tersebut. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai darinya. Banyak orang yang sekedar berdoa saja. Rabbana atina, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dan seterusnya, akan tetapi sekedar di lisan saja. Tidak ada kesungguhan di dalam hati. Lebih sungguh-sungguh meminta kalau apa? Sakit, terlilit utang, atau perkara-perkara dunia yang lainnya. Tidak apa-apa, boleh. Akan tetapi ketika kita minta ilmu yang bermanfaat, minta kebaikan di akhirat nanti, minta surga, minta dilindungi dari api neraka, semestinya kita lebih khusyuk dan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menuntut ilmu, sudah belajar, berada dalam suasana ilmu, minta sama Allah supaya semangat kita tidak dikendorkan. Minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di atas agama. Tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di atas kebaikan ini. Kenapa? Yang membolak-balikkan hati, yang mampu membuat kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mampu menggelincirkan hati seseorang dari kebaikan. Minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangan Engkau tergelincirkan hati kami dari hidayah, dari petunjuk setelah Engkau memberikan petunjuk tersebut kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sungguhnya Engkau maha pemberi. Dan doa-doa yang lain, doa-doa kebaikan yang lain, mencontohkan kepada kita yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam, yang hendaknya senantiasa kita hadirkan, yang hendaknya senantiasa kita amalkan dengan penuh kesungguhan, agar kita senantiasa dikaruniakan keteguhan, semangat yang tinggi dalam
berusaha untuk meraih kemuliaan dan keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam jalan menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi pengingat dan pendorong untuk kita dalam menuntut ilmu dan bersemangat di jalan ilmu tersebut hingga akhir hayat kita. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.